Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Malam itu, aroma opor ayam dan sambal goreng kentang memenuhi setiap sudut rumah besar keluarga Bramastyo. Lampu gantung kristal di ruang makan berkilauan, memantulkan cahaya ke piring-piring porselen yang berjejer rapi. Tawa dan obrolan riuh rendah mengalir dari setiap anggota keluarga yang berkumpul. Ini adalah pemandangan yang biasa, pemandangan yang seharusnya membawa kehangatan, tetapi bagi Bramastyo, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bramastyo duduk di ujung meja, mencoba membaur dengan obrolan tentang pekerjaan dan rencana akhir pekan. Di hadapannya, ayah, Surya, sosok kepala keluarga yang karismatik, berdiri dan mengetuk gelas dengan sendok. Suasana seketika hening. "Baiklah, semuanya," kata ayah dengan suara lantang yang dipenuhi kegembiraan. "Ada pengumuman penting." Semua mata tertuju padanya. Ibu, Paman Heru, Bibi Rina, sepupu-sepupu, bahkan para pelayan, semua menanti dengan antusias. "Kalian tahu, sudah lama sekali kita tidak liburan bersama. Jadi, setelah berdiskusi dengan ibu, kami memutuskan untuk membawa kalian semua berlibur," seru ayah, dan sorakan riuh menyambutnya. "Kita akan ke Eropa, Paris, Roma, dan London." Sorak-sorai semakin kencang. Sepupu Bramastyo, Dito, langsung melompat kegirangan dan memeluk adiknya, Vina. Bibi Rina, dengan mata berbinar-binar, mulai membayangkan butik-butik di Paris. Bramastyo hanya tersenyum. Senyumnya tidak sampai ke mata. Ia memandangi wajah-wajah bahagia di sekelilingnya, dan satu-satunya pikiran yang melintas di benaknya adalah, apakah mereka benar-benar lupa padaku? Tawa dan obrolan pecah kembali. Kali ini dipenuhi dengan rencana perjalanan, destinasi kuliner, dan tempat-tempat belanja. Bramastyo mencoba mencari celah untuk bertanya, tetapi setiap kali ia membuka mulut, ada saja yang menyela. "Ibu, apakah kita akan ke Menara Eiffel?" tanya Vina. "Tentu saja, Nak," jawab ibu dengan senyum lembut. Akhirnya, Bramastyo berhasil menyela. "Ayah, kalau begitu, aku harus cuti dari kantor lebih awal, ya?" Semua obrolan terhenti. Seluruh mata beralih padanya. Keheningan itu sangat menyakitkan. Paman Heru, yang duduk di sampingnya, tertawa kecil. "Bramastyo, kau serius? Bukankah kau tidak suka liburan?" "Tentu saja aku suka," jawab Bramastyo. Suaranya sedikit bergetar. Ayah menatapnya dengan tatapan bingung, seolah baru menyadari kehadirannya. "Maaf, Nak, kami pikir kamu sibuk dengan proyek barumu. Kita kan tidak mau mengganggu." Bibi Rina menambahkan, "Iya, Bramastyo. Dengar-dengar, proyekmu itu penting sekali. Nanti kalau kita mengajakmu, malah mengganggu pekerjaanmu." Ucapan-ucapan itu, yang mungkin dimaksudkan sebagai perhatian, justru terasa seperti pisau yang menusuk. Mereka tidak pernah bertanya. Mereka berasumsi. Dan asumsi itu yang paling menyakitkan. Malam itu, Bramastyo beranjak dari meja makan lebih awal. "Aku lelah," katanya, tanpa menoleh. "Selamat malam, semuanya." Ia melangkah ke kamarnya, meninggalkan tawa dan kebahagiaan yang terasa asing baginya. Di dalam kamar, ia berdiri di depan jendela, menatap rembulan. Perih di hatinya terasa nyata. Diabaikan adalah hal yang satu hal, tetapi diabaikan oleh orang-orang terdekatmu, itu adalah hal yang lain. Ia membuka ponselnya. Ada beberapa pesan di grup keluarga, membahas detail liburan. Ayah bertanya apa yang ingin mereka beli. Ibu mengirimkan tautan-tautan restoran. Mereka seolah tidak pernah menyadari bahwa ada satu orang yang tidak diikut-sertakan. Bramastyo membiarkan ponselnya jatuh ke kasur. Air mata yang selama ini ia tahan tumpah. Ia merasa seperti anak kecil yang merengek.
Namun, kali ini, ia tidak ingin lagi merengek. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia ada. Bahwa ia juga penting. Malam itu, di tengah kegelapan, sebuah ide gila melintas di benaknya. Sebuah rencana yang akan mengubah segalanya. Seminggu berlalu dengan cepat. Rumah besar itu dipenuhi dengan koper-koper berbagai ukuran. Suara riuh rendah memenuhi setiap sudut. Dito, Vina, dan sepupu-sepupu lainnya berlarian, berebut tas yang paling bagus. Bramastio hanya mengawasi dari teras. Hatinya hampa. Ayah, yang tampak sangat bahagia, memeluk Bramastio. Kami pergi. Nak, jaga rumah baik-baik, ya. Ibu juga memeluknya. Maaf, ya, nak. Nanti kalau ada kesempatan lain, kita pergi bersama. Bramastio hanya bisa mengangguk. Senyumnya terasa kaku di wajahnya. Ia melambaikan tangan saat mobil-mobil yang membawa keluarganya satu persatu meninggalkan halaman rumah. Koper-koper penuh janji dan harapan. Tawa-tawa yang tak akan pernah ia dengar dari dekat. Semuanya menghilang di balik gerbang. Ketika mobil terakhir sudah tak terlihat lagi, Bramastio berdiri sendiri di halaman. Suasana yang tadinya ramai seketika hening. Hanya ada desiran angin yang membelai dedaunan. Rumah ini, yang tadinya terasa hidup, kini terasa seperti kuburan. Ia berjalan masuk ke dalam, mengunci pintu. Kakinya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti menapak di atas awan. Ia melihat ke sekeliling, ke perabotan-perabotan mahal, ke foto-foto keluarga di dinding yang memajang wajah-wajah bahagia, ke sofa tempat ia sering diabaikan. Bramastio naik ke kamarnya dan duduk di depan laptop. Ia menghela napas panjang. Kemarahan dan kesedihan yang selama ini ia pendam seolah meledak. Ia membuka mesin pencari dan mengetik, cara menjual rumah. Jemari Bramastio menari di atas keyboard. Ia menemukan artikel-artikel tentang dokumen yang dibutuhkan, proses hukum, dan langkah-langkah yang harus diambil. Tiba-tiba, ia teringat sebuah percakapan antara ayah dan ibu beberapa bulan yang lalu. Rumah ini terlalu besar, kata ayah. Pajak propertinya juga makin mahal. Aku setuju, jawab ibu. Lagi pula, anak-anak sudah besar. Kita tidak perlu rumah sebesar ini. Kata-kata itu terngiang-ngiang di benaknya. Seolah-olah mereka telah memberinya izin secara tidak langsung. Bramastio merasakan dorongan yang kuat. Dorongan untuk melakukan sesuatu yang gila. Sesuatu yang tak terduga. Ia mencari kontak agen properti di internet dan menemukan nama Bu Ratna, seorang agen yang dikenal efisien. Tanpa berpikir dua kali, ia mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor yang ia temukan. Jantungnya berdebar kencang, tetapi suaranya terdengar tegas. Halo, selamat malam, Bu Ratna. Saya Bramastio. Saya ingin menjual rumah. Rumah di Jalan Anggrek nomor 15. Di seberang telepon, Bu Ratna terdiam. Ia mengenal rumah itu, rumah keluarga Bramastio yang terkenal. Bapak Bramastio, bukankah itu rumah keluarga Anda? Iya, Bu, jawab Bramastio, berusaha terdengar tenang. Saya pemiliknya. Saya ingin menjualnya secepat mungkin. Tentu saja, ia berbohong. Rumah itu bukan miliknya, melainkan milik keluarga besar mereka. Tetapi entah mengapa, Bramastio merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak peduli dengan konsekuensinya. Yang ia inginkan hanyalah membuat mereka terkejut, membuat mereka sadar bahwa ia ada. Setelah menutup telepon, Bramastio menatap layar laptopnya. Ia telah mengirimkan foto-foto rumah, yang ia ambil beberapa hari yang lalu, ke Bu Ratna. Ia sudah mengirimkan pesan singkat kepada keluarga bahwa ia akan mematikan ponsel untuk sementara waktu karena sedang sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang peduli. Malam itu, Bramastio tidur dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia telah memulai sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya, dan juga hidup keluarganya, selamanya. Ia hanya berharap, ketika keluarganya pulang, kejutan yang ia berikan tidak akan menjadi malapetaka. Hari-hari pertama setelah kepergian keluarga terasa sangat aneh bagi Bramastio. Rumah yang biasanya penuh dengan suara kini senyap.
Heningnya lorong, kosongnya ruang tamu, dan dinginnya kursi-kursi di meja makan terasa begitu menusuk. Namun, di tengah kesunyian itu, Bramastio merasa ada tujuan baru. Tujuan yang timbul dari rasa sakit dan pengabaian. Pagi-pagi sekali, Bu Ratna, agen properti, menelepon. Suaranya terdengar ragu. Bapak Bramastio, saya sudah melihat foto-foto yang Anda kirimkan. Rumahnya sangat bagus, sangat terawat. Tapi, Bapak yakin ingin menjualnya? Ini rumah besar, dan biasanya butuh waktu lama untuk menemukan pembeli yang pas. Saya yakin, Bu, jawab Bramastio mantap, meskipun hatinya berdebar. Ia sudah berpikir semalaman. Keputusan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang membuktikan dirinya. Selama ini, ia selalu dianggap anak yang tidak becus, yang tidak bisa mengurus apa-apa. Sekarang, ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mengambil keputusan besar, meskipun itu nekat. Bu Ratna akhirnya setuju. Baiklah, kalau begitu, saya akan datang untuk bertemu langsung, mengukur, dan mengurus surat-surat. Kita bisa bertemu besok pagi. Setelah menutup telepon, Bramastio merasa tegang. Ia tahu ini adalah langkah besar, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ia mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang ia butuhkan. Untungnya, ia selalu menyimpan salinan dokumen penting milik keluarga di sebuah hard disk cadangan. Akta tanah, surat kepemilikan, dan dokumen pajak, semuanya ia kumpulkan. Selama proses ini, ia harus berbohong kepada teman-temannya yang bertanya mengapa ia tidak ikut liburan. Aku ada proyek mendadak, katanya. Proyek rahasia. Ia bahkan mematikan ponselnya ketika keluarga mencoba menghubunginya. Mengirim pesan singkat palsu yang mengatakan sinyal di tempatnya buruk. Kamu di mana, Bram? Tanya ibu dalam sebuah pesan. Ayahmu bilang kamu tidak bisa dihubungi. Sinyal di sini jelek, Bu, balas Bramastio. Aku lagi di luar kota, mengurus pekerjaan. Ia tahu kebohongan ini akan membuat keluarganya khawatir. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Ia ingin melihat reaksi mereka saat mengetahui kejutan yang ia siapkan. Ia ingin melihat apakah mereka akan menyadari betapa sakit hatinya selama ini. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang. Ia berkeliling rumah, mencatat setiap detail, dan mengambil foto-foto profesional. Bramastio mengikutinya, menjelaskan setiap sudut rumah seolah ia adalah pemilik tunggal. Ketika Bu Ratna bertanya tentang keluarga, Bramastio hanya menjawab singkat. Mereka setuju. Mereka sedang liburan. Saya yang mengurus semuanya. Bu Ratna tampaknya percaya. Ia menyerahkan sebuah kontrak. Ini draftnya, Pak. Tanda tangan di sini dan kita bisa mulai prosesnya. Saya akan memasang iklan di beberapa situs properti. Dengan tangan gemetar, Bramastio mengambil pena. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah titik di mana ia akan melintasi batas. Ia menandatangani kontrak itu. 1, 2, 3. Gumamnya dalam hati. Setelah tanda tangan itu selesai, ia menghela napas panjang. Tidak ada lagi jalan kembali. Ia telah memulai proses penjualan rumah. Setelah kontrak ditandatangani, proses penjualan bergerak sangat cepat. Bu Ratna, yang ternyata sangat profesional, segera memasang iklan di berbagai platform properti online dan mencetak brosur. Ia juga menggunakan jejaring sosialnya untuk menyebarkan informasi tentang rumah yang dijual. Rumah sebesar ini biasanya butuh waktu, Pak, kata Bu Ratna lewat telepon. Tapi kita akan lihat nanti. Iklan rumah keluarga Bramastio menarik perhatian banyak orang. Foto-foto yang diambil Bu Ratna membuat rumah itu terlihat sangat megah dan menarik. Dalam waktu singkat, sudah ada beberapa calon pembeli yang tertarik. Bramastio menemani Bu Ratna untuk menyambut mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan menunjukkan setiap sudut rumah. Ia merasa aneh. Selama ini, rumah ini adalah tempat di mana ia merasa terabaikan. Sekarang, ia menjadi pemandu tur di dalamnya. Ia menjelaskan tentang taman yang indah, kolam renang di halaman belakang, dan ruang-ruang yang megah.
Ia berbicara seolah-olah ia sudah lama berniat menjual rumah ini. Salah satu calon pembeli adalah seorang pengusaha properti kaya raya bernama Bapak Wijaya. Ketika Pak Wijaya datang, Bramastio merasakan firasat aneh. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas mahal, tetapi matanya dingin dan tajam. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya berkeliling, mengangguk, dan mengamati dengan saksama. "Ini rumah bagus," kata Pak Wijaya. Suaranya pelan. "Berapa harga yang Anda minta?" Bramastio menyebutkan harga yang sudah ia diskusikan dengan Bu Ratna. Pak Wijaya tidak menawar. Ia hanya mengangguk. "Saya tertarik. Saya akan bayar tunai. Saya ingin segera pindah. Jadi kalau bisa, kita urus secepatnya." Mendengar tawaran itu, Bramastio merasa ragu. Semua ini terjadi begitu cepat. Ia tidak menyangka prosesnya akan sesederhana ini. "Kenapa Bapak tidak menawar?" tanyanya. Pak Wijaya tersenyum tipis. "Saya suka kesepakatan yang cepat dan efisien. Saya tidak suka buang-buang waktu. Saya akan siapkan uang mukanya. Kita bertemu di kantor notaris besok." Bramastio bingung. Ia memandang Bu Ratna, yang hanya mengangguk, seolah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Akhirnya, Bramastio mengangguk. "Baiklah, besok pagi." Malam itu, Bramastio tidak bisa tidur. Ia merasa ketakutan. Ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Rasanya terlalu mudah. Namun, ia tidak bisa mengabaikan tawarannya. Ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Ia akan menyelesaikan ini. Besoknya, di kantor notaris, Bramastio dan Pak Wijaya menandatangani semua dokumen. Uang muka yang sangat besar ditransfer ke rekeningnya. Ia memegang pena, tangan gemetar, dan menandatangani setiap lembar dokumen. Saat tinta kering di atas kertas, sebuah perasaan hampa merayap di hatinya. Ia baru saja menjual rumah keluarganya, dan ia merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, semua sudah terlambat. Ia sudah mengunci keputusannya. "Selamat, Pak Bramastio," kata Pak Wijaya, menjabat tangannya dengan erat. "Selamat datang di dunia yang penuh kejutan." Iklan penjualan rumah keluarga Bramastio menarik perhatian banyak pihak. Foto-foto profesional yang diambil Bu Ratna membuat rumah itu terlihat sangat megah dan menarik. Dalam waktu singkat, sudah ada beberapa calon pembeli yang tertarik. Bramastio menemani Bu Ratna untuk menyambut mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan menunjukkan setiap sudut rumah. Ia merasa aneh. Selama ini, rumah ini adalah tempat di mana ia merasa terabaikan. Sekarang, ia menjadi pemandu tur di dalamnya. Ia menjelaskan tentang taman yang indah, kolam renang di halaman belakang, dan ruang-ruang yang megah. Ia berbicara seolah-olah ia sudah lama berniat menjual rumah ini. Salah satu calon pembeli adalah seorang pengusaha properti kaya raya bernama Bapak Wijaya. Ketika Pak Wijaya datang, Bramastio merasakan firasat aneh. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas mahal, tetapi matanya dingin dan tajam. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya berkeliling, mengangguk, dan mengamati dengan saksama. "Ini rumah bagus," kata Pak Wijaya. Suaranya pelan. "Berapa harga yang Anda minta?" Bramastio menyebutkan harga yang sudah ia diskusikan dengan Bu Ratna. Pak Wijaya tidak menawar. Ia hanya mengangguk. "Saya tertarik. Saya akan bayar tunai. Saya ingin segera pindah. Jadi kalau bisa, kita urus secepatnya." Mendengar tawaran itu, Bramastio merasa ragu. Semua ini terjadi begitu cepat. Ia tidak menyangka prosesnya akan sesederhana ini. "Kenapa Bapak tidak menawar?" tanyanya. Pak Wijaya tersenyum tipis. "Saya suka kesepakatan yang cepat dan efisien. Saya tidak suka buang-buang waktu. Saya akan siapkan uang mukanya. Kita bertemu di kantor notaris besok." Bramastio bingung. Ia memandang Bu Ratna, yang hanya mengangguk, seolah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Akhirnya, Bramastio mengangguk. "Baiklah,
Besok pagi. Malam itu, Bramastio tidak bisa tidur. Ia merasa ketakutan. Ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Rasanya terlalu mudah. Namun, ia tidak bisa mengabaikan tawarannya. Ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Ia akan menyelesaikan ini. Besoknya, di kantor notaris, Bramastio dan Pak Wijaya menandatangani semua dokumen. Uang muka yang sangat besar ditransfer ke rekeningnya. Ia memegang pena, tangan gemetar, dan menandatangani setiap lembar dokumen. Saat tinta kering di atas kertas, sebuah perasaan hampa merayap di hatinya. Ia baru saja menjual rumah keluarganya, dan ia merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, semua sudah terlambat. Ia sudah mengunci keputusannya. "Selamat, Pak Bramastio," kata Pak Wijaya, menjabat tangannya dengan erat. "Selamat datang di dunia yang penuh kejutan." Setelah penandatanganan di kantor notaris, Bramastio menerima uang muka yang sangat besar. Uang itu masuk rekeningnya, sebuah angka yang belum pernah ia lihat seumur hidup. Ia merasa seperti seorang penjahat yang baru saja melakukan kejahatan besar. Untuk meredakan kegelisahannya, ia mencoba menghabiskan uang itu. Ia membeli jam tangan mahal, mobil sport yang selalu ia impikan, dan pakaian-pakaian desainer. Ia makan di restoran-restoran mewah, memesan semua yang ia inginkan. Namun, semua kemewahan itu terasa hampa. Perasaan bersalah dan kekosongan di dalam hatinya tidak bisa diisi dengan barang-barang mahal. Setiap kali ia melihat refleksi dirinya di cermin, ia melihat seorang asing. Seorang pria yang mengkhianati keluarganya sendiri demi sebuah momen balas dendam yang sekarang terasa sangat picik. Bramastio mulai merasa panik. Ia mencoba menghubungi Bu Ratna. "Bu, apakah kita bisa membatalkan perjanjian itu?" tanyanya. Suara Bu Ratna terdengar kaget. "Membatalkan? Kenapa, Pak? Semuanya sudah diurus. Bapak sudah menandatangani surat-surat. Pak Wijaya juga sudah membayar uang muka." Saya berubah pikiran," kata Bramastio. Suaranya bergetar. "Saya tidak ingin menjualnya lagi. Ini rumah keluarga saya. Saya tidak bisa melakukannya." Bu Ratna menghela napas. "Maaf, Pak. Saya sudah beritahu dari awal bahwa ini adalah keputusan yang besar. Prosesnya sudah berjalan. Kami sudah mengurus semua dokumen di notaris. Tidak ada jalan untuk kembali." Putus asa, Bramastio mencoba menghubungi Pak Wijaya. Pria itu tidak mengangkat teleponnya. Bramastio mengirimkan pesan singkat, memohon untuk membatalkan perjanjian. Ia bahkan menawarkan untuk mengembalikan uang mukanya, ditambah dengan kompensasi yang besar. Namun, tidak ada balasan. Pak Wijaya seolah-olah menghilang di telan bumi. Bramastio merasa terperangkap. Ia tidak bisa mundur. Ia hanya bisa menunggu. Menunggu keluarganya pulang. Menunggu saat ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya yang nekat. Ia duduk di ruang tamu yang sepi, menatap kosong keluar jendela. Suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu ia rasakan. Yang ada hanyalah rasa sesal yang menusuk. Ia membuka ponselnya. Ada beberapa pesan di grup keluarga yang membahas pengalaman mereka di London. Ayah mengirim foto mereka di depan Big Ben. Ibu mengirim foto mereka sedang makan es krim. Semua terlihat sangat bahagia. Melihat foto-foto itu, air mata Bramastio tumpah. Ia tahu, ia telah menghancurkan kebahagiaan itu. Ia telah menghancurkan rumah yang menjadi saksi bisu semua kenangan itu. Ia hanya bisa berharap, entah bagaimana, ia bisa memperbaiki semuanya. Tetapi ia tahu, itu tidak mungkin. Keputusan sudah dibuat. Dan ia harus menerima konsekuensinya. Apapun itu. Hari kepulangan keluarga Bramastio tiba. Sejak pagi, Bramastio sudah merasakan perutnya mulas. Kecemasan yang ia pendam selama ini kini memuncak. Ia berdiri di teras. Jantungnya berdebar kencang. Menunggu mobil-mobil itu kembali. Ia sudah menyiapkan mentalnya,
mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk memulai pengakuan. Ia tahu, tidak ada cara yang mudah untuk menyampaikan berita ini. Satu persatu, mobil keluarga memasuki halaman. Koper-koper diturunkan, dan wajah-wajah lelah, tetapi bahagia, terpancar dari setiap anggota keluarga. Mereka tampak begitu ceria, begitu bersemangat menceritakan petualangan mereka di Eropa. "Bramastio," seru ibu, langsung memeluknya erat. "Kau tahu, kami merindukanmu. Ayahmu sampai sakit perut memikirkanmu." Ayah menepuk pundaknya. "Kau baik-baik saja, Nak? Kau tidak bisa dihubungi." Bramastio hanya mengangguk. "Aku baik-baik saja, Ayah. Aku ada di luar kota, mengurus proyek." Ia berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terasa pahit. Mereka membawa oleh-oleh, souvenir dari Paris dan London. Mereka tertawa, menceritakan pengalaman mereka menaiki Menara Eiffel dan melihat Big Ben. Mereka bercerita tentang makanan-makanan enak yang mereka cicipi dan betapa indahnya kota-kota itu. Melihat kebahagiaan mereka, Bramastio merasa semakin bersalah. Ia merasa seperti monster yang akan menghancurkan semua kebahagiaan ini. Ia tahu, ia harus jujur. Ia harus mengatakan semuanya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Malam harinya, setelah makan malam, Bramastio meminta semua anggota keluarga untuk berkumpul di ruang tamu. Ayah, ibu, Paman Heru, Bibi Rina, dan semua sepupu duduk melingkar. Ada kehangatan di udara, kehangatan yang akan segera hancur. "Ada apa, Bram?" tanya ayah, tersenyum. "Kau mau cerita tentang proyek rahasiamu?" Bramastio menelan ludah. "Ayah, ibu, paman, bibi, semuanya. Aku harus mengatakan sesuatu." Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, menanti dengan rasa ingin tahu. Aku minta maaf," kata Bramastio. Suaranya bergetar. Aku tidak ada proyek di luar kota. Aku ada di sini, di rumah ini, sepanjang waktu kalian liburan." Wajah-wajah di sekelilingnya terlihat bingung. Mereka tidak mengerti. Aku merasa sangat sedih." Lanjutnya, air mata mulai mengalir. "Kalian pergi liburan tanpa mengajakku. Kalian bahkan tidak bertanya. Kalian menganggap aku tidak peduli. Padahal aku sangat ingin pergi. Aku merasa diabaikan. Dan karena itu, aku melakukan sesuatu yang bodoh. Sesuatu yang sangat bodoh." Ibu menatapnya dengan cemas. "Apa yang kau lakukan, Nak?" Bramastio mengambil napas dalam-dalam. Aku menjual rumah ini." Seketika, tawa dan senyum di ruang tamu lenyap. Keheningan yang mengerikan meliputi ruangan. Ayah, ibu, Paman Heru, dan Bibi Rina menatapnya dengan mata terbelalak. Wajah mereka pucat pasi, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Setelah pengakuan Bramastio, kekacauan pecah. Ibu menjerit, memegang kepalanya, dan pingsan di sofa. Ayah, dengan wajah merah padam, melompat dari kursinya. "Apa? Apa yang kau katakan?" teriaknya. Suaranya menggelegar. "Kau menjual rumah? Rumah ini? Bagaimana mungkin?" Paman Heru dan Bibi Rina langsung berdiri. "Bramastio, apa yang kau lakukan?" seru Paman Heru. Suaranya penuh amarah. "Kau gila." Sepupu-sepupu juga tampak terkejut. Mereka berbisik-bisik, menatap Bramastio dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Bramastio berlutut, memohon ampun. Aku tahu, aku salah. Aku tahu ini gila. Tapi aku tidak tahan lagi. Kalian selalu mengabaikanku. Kalian menganggap aku tidak ada. Aku hanya ingin kalian sadar bahwa aku ada. Aku ada." Ayah memandang putranya dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Ia tidak berteriak lagi. Ia hanya menatap Bramastio, seolah melihat orang asing. "Rumah ini," kata ayah, suaranya pelan dan penuh emosi. "Rumah ini adalah warisan. Ini adalah tempat kita membuat kenangan. Kau menghancurkan semuanya." "Tidak,
Ayah, tidak. Bramastio berusaha menjelaskan. Aku tahu ini tidak masuk akal. Tapi aku merasa, dengan kalian pergi liburan, kalian juga meninggalkan rumah ini. Aku hanya ingin memberi kalian pelajaran, bahwa rumah ini juga penting. Bibi Rina dan Paman Heru memarahi Bramastio, menuduhnya egois dan tidak memikirkan masa depan keluarga. Mereka khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan sekarang. Di mana mereka akan tinggal? Bagaimana dengan semua barang-barang mereka? Di tengah kekacauan itu, Bramastio menjelaskan tentang Pak Wijaya, pembeli rumah itu. Ia menjelaskan bahwa proses penjualan sudah selesai dan tidak bisa dibatalkan. Uang sudah ditransfer ke rekeningnya, dan ia telah menerima keuntungan yang sangat besar. Kau mengambil semua uang itu untuk dirimu sendiri, teriak Paman Heru. Kau menjual rumah keluarga kita demi uang. Tidak, tidak, bantah Bramastio. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Aku membuatkan rekening baru untuk kalian semua. Semua keuntungan dari penjualan, aku masukkan ke rekening ini. Aku tidak mengambil sepeser pun untuk diriku sendiri. Ini semua untuk kalian. Ayah mengambil dokumen itu. Matanya masih dipenuhi amarah. Ia melihat nama-nama anggota keluarga dan jumlah uang yang sangat besar di dalamnya. Ia membaca dokumen itu dengan teliti, dan amarah di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kebingungan dan kelelahan. Kenapa, Bram? Tanyanya, suaranya bergetar. Kenapa kau melakukan ini? Bramastio mengangkat wajahnya, menatap ayah. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku ada. Aku ada. Dan aku juga ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Aku hanya ingin kalian melihatku. Ayah. Ruangan kembali hening. Kali ini dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi amarah yang membara. Yang ada hanyalah kesedihan, penyesalan, dan rasa bersalah yang mendalam. Mereka semua menatap Bramastio, menyadari bahwa di balik keputusan gila ini, ada hati yang terluka. Setelah keheningan yang panjang, Ibu, yang sudah sadar, menatap Bramastio dengan mata sembab. Bram, kenapa kau tidak bilang? Kenapa kau tidak pernah mengatakan kalau kau merasa seperti itu? Suaranya penuh kesedihan. Aku sudah coba, Bu, jawab Bramastio. Air matanya masih mengalir. Tapi kalian terlalu sibuk. Selalu sibuk dengan urusan masing-masing. Kalian tidak pernah mendengarkan aku. Ayah, yang masih memegang dokumen rekening, menghela napas. Ia menatap istri, saudara-saudaranya, dan anak-anaknya. Ia merasa bersalah. Ia menyadari bahwa ia telah gagal sebagai kepala keluarga. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya, pada keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya, hingga ia melupakan hal yang paling penting, perasaan anak-anaknya. Aku minta maaf, Nak, kata ayah. Suaranya parau. Aku yang salah. Kami semua salah. Kami terlalu menganggap remeh perasaanmu. Meskipun ayah memaafkan, Paman Heru dan Bibi Rina masih diliputi amarah. Ini gila, teriak Paman Heru. Bagaimana mungkin kau membiarkan anakmu melakukan hal seperti ini? Ini tidak masuk akal. Masa depan keluarga kita hancur. Heru, tenangkan dirimu, kata ayah tegas. Kita tidak akan menyelesaikan apa-apa dengan berteriak-teriak. Bram sudah membuat kesalahan. Itu benar. Tapi ia juga sudah menunjukkan bahwa ia peduli. Lihat ini. Ayah menunjukkan dokumen itu. Ia memberikan semua uangnya untuk kita. Ia tidak mengambil sepeser pun untuk dirinya sendiri. Pengakuan itu membuat semua orang terkejut. Mereka melihat Bramastio dengan pandangan baru. Bukan lagi sebagai monster, tetapi sebagai anak yang terluka, yang mencoba dengan cara yang salah untuk menyembuhkan luka itu. Mereka perlahan-lahan menyadari bahwa mereka juga memiliki andil dalam situasi ini. Mereka mulai berdiskusi. Di mana mereka akan tinggal? Bagaimana mereka akan mencari rumah baru? Semuanya tampak sangat rumit. Bramastio, dengan suara yang lebih tenang, menawarkan solusi. Kita bisa mencari rumah baru, katanya. Dengan uang ini,
Kita bisa membeli rumah yang lebih kecil. Mungkin tidak sebesar ini, tapi lebih nyaman, lebih hangat. Dan yang paling penting, kita bisa tinggal bersama. Bibi Rina dan Paman Heru tampak ragu, tetapi mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu, dengan uang sebanyak itu, mereka tidak akan kesulitan. Mereka hanya perlu berani melangkah. Ayah akhirnya mengambil alih kendali. Ia meminta semua anggota keluarga untuk berhenti menyalahkan satu sama lain. Ia mengumpulkan mereka, dan mereka duduk melingkar seperti yang mereka lakukan di awal malam, tetapi dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi tawa, hanya keheningan yang penuh makna. Kita akan mencari rumah baru, kata ayah. Kita akan melakukannya bersama-sama. Kita akan membuat rumah yang lebih baik, yang lebih nyaman. Kita akan belajar dari kesalahan ini. Bramastio menatap ayah. Air matanya kembali mengalir. Kali ini air mata lega. Ayah mengerti. Akhirnya, ayah mengerti. Minggu-minggu berikutnya adalah waktu yang sibuk bagi keluarga Bramastio. Mereka mencari rumah baru, mengemas barang-barang, dan bersiap untuk pindah. Bramastio menjadi yang paling bersemangat. Ia membantu ibu mengemas barang-barang, berbicara dengan ayah tentang rumah yang mereka inginkan, dan bahkan meminta maaf kepada paman dan bibi atas perbuatannya. Hubungan mereka mulai membaik. Mereka tidak lagi mengabaikan Bramastio. Mereka menanyakannya tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, dan tentang perasaannya. Mereka membuat janji untuk menghabiskan waktu bersama, tanpa perlu menunggu liburan besar. Akhirnya, hari kepindahan tiba. Mereka berdiri di depan rumah lama mereka, menatapnya untuk terakhir kalinya. Meskipun rumah itu telah mendatangkan banyak kenangan buruk dan baik, mereka tahu, ini adalah awal dari babak baru. Mereka memasuki mobil mereka, dan Bramastio yang mengendarai mobil di depan, memimpin keluarganya menuju rumah baru mereka. Ketika mereka tiba di rumah baru, rumah itu tidak sebesar dan semewah rumah lama mereka. Tetapi, rumah itu terasa lebih hangat. Mereka menatap perabotan bersama-sama, tertawa, dan saling membantu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Bramastio merasa bahwa ia benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Ia tidak lagi merasa diabaikan. Ia merasa dicintai. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu yang kecil. Ayah memeluk Bramastio. "Terima kasih, Nak," katanya. "Kau sudah mengajari kami semua pelajaran berharga." Bramastio hanya tersenyum. Ia tahu, kebohongan yang ia buat, tindakan yang nekat, dan konsekuensinya, akan selalu menjadi bagian dari cerita keluarga mereka. Tetapi ia juga tahu, semua itu sepadan. Karena akhirnya, ia mendapatkan apa yang selalu ia inginkan, tempat yang layak di dalam keluarganya sendiri.